Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lapis Tipis yang akan membahas fenomena mistis di sekitar kita yang selama ini terlapisi tirai yang amat tipis. Pada kisah kawin jin bagian pertama, upaya Supri melakukan kawin jin sudah terlaksana. Kesulitan dalam usahanya sudah terlampaui. Akankah perkawinan dengan Surtini dan harta yang diperolehnya memunculkan kebahagiaan? Inilah kisah Supri dalam kawin jin bagian kedua. Semenjak Surtini menjadi istriku, usahaku menjadi berkembang luar biasa. Pengunjung warung semakin banyak, hingga karyawanku minta ditambah dan dibagi beberapa shift. Mesin untuk produksi sudah kuganti dengan kapasitas lebih besar. Tambahan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan pun juga sudah kupenuhi. Mas, untuk hari ini sediakan agak banyak ya, kata Surtini sambil duduk di sebelahku. Apa hari ini banyak pengunjung? Tanyaku padanya. Lakukan saja, Mas. Benar juga, siang itu klub sepak bola dan penggemarnya memborong semua mie ayam baksoku. Seringkali Surtini memberitahuku yang bakal terjadi. Anehnya, kalau kutanya dia selalu bilang rahasia, katanya. Hampir tiap akhir pekan, pengunjung warungku harus antri menunggu untuk mendapatkan tempat. Meski sudah kuperluas, tetap masih kekurangan. Sore itu kulihat sikap Surtini agak aneh. Dia tidak seperti biasa, seolah ada yang menarik hatinya. Matanya tidak lepas memandang seorang pengunjung pria yang baru masuk. Hingga berlama-lama dia mengelus kepala pria itu yang lagi menikmati mie bakso bersama keluarganya. Kulihat dari cara dia mengelus kepala orang itu tidak seperti biasa. Seakan dia merasa nyaman dan menikmati. Dia benar-benar menyukai pria itu, pikirku. Dan saat itu, hampir seluruh waktunya dihabiskan pada pria itu dan tidak memperdulikan pengunjung yang lain. Yang lebih mengherankan, sesudah pria itu pergi, kulihat Surtini kehilangan semangatnya. Kamu kenapa? Tanyaku pada Surtini. Aku gak apa-apa, cuma capek aja, katanya, sambil berjalan pelan dan duduk di atas meja. Waduh, sekarang malah tiduran di meja tempat pelangganku. Andai pelangganku bisa melihat Surtini, bisa ambiar warungku. Kadang Surtini tidak ada di warung, dia malah menghilang. Kalau yang ini aku sudah paham betul. Dia merasa ketakutan jika ada pengunjung warung yang berilmu tinggi. Selain itu, jika ada yang mampu melihatnya, bisa dipastikan dia akan menghindar. Hari demi hari kulalui. Tidak terasa sudah lebih 2 tahun aku beristrikan jin. Dari perkawinan ini, aku memiliki seorang anak yang sudah diasuh oleh keluarga Surtini di alam jin sana. Hanya aku dan Surtini yang bisa melihat anak kami. Seringkali Surtini pulang ke alamnya untuk menyusui anaknya. Saat kembali, kalau anaknya diajak, maka aku harus siapkan jantung pisang. Karena bayi jin ini suka sekali getah jantung pisang. Pernah juga Surtini mengajak anaknya yang lebih besar. Ini anakku juga, Mas. Sebelum kawin dengan Mas Supri, aku punya beberapa anak dari suamiku terdahulu, katanya. Jadi kamu janda ya? Sambil sedikit tersipu dia mengangguk. Entah apa karena dibantu Surtini, aku bisa melihat anaknya yang lain. Padahal aku tidak bisa melihat jin lain selain istriku. Kuakui, anak Surtini memiliki kemampuan yang sama dengan ibunya. Dia melompat dari satu meja ke meja yang lain sambil meludah ke mangkuk mie ayam bakso. Ini yang membuat semakin lahap pelangganku menyantapnya. Malah bisa nambah lagi. Untuk upahnya, aku harus sediakan daging katak dan kepala belut. Mas, aku minta daging katak ya. Aku kepingin banget, katanya manja. Layaknya istri, Surtini juga minta keinginannya dipenuhi.
termasuk minta diberikan bedak dan parfum yang dia sukai. Bahkan dia juga minta tas seperti punya pengunjung warung. Jika tidak dipenuhi, mesti akan terjadi sesuatu yang gak enak. Pernah aku lupa siapkan kembang kandil. Akibatnya, kuah bakso yang baru dimasak berubah warna dan bau. Dari kejadian-kejadian ini, aku mulai memahami karakter Surtini. Kalau ada yang tidak cocok, dia akan menunjukkan ketidaksukaannya dengan tindakan, bukan dengan omongan. Dia pernah bilang, meski beda alam, dia akan senang jika diperlakukan seperti manusia. Aku pun sempat berpikir, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Walah, ternyata jin ini kepingin naik derajat. Akhirnya, setiap keinginannya harus kupenuhi. Jika tidak ada, aku harus jelaskan alasannya. Almari kayu di kamar Surtini hampir penuh, berisi barang-barang kesukaannya. Aku tidak tahu kapan dia mau pakai bedaknya, parfumnya, atau barang-barang lain yang dimintanya. Karena barang-barang itu masih tertata rapi di lemari. Bedak dan kosmetiknya pun masih terlihat utuh. Tatkala Irma istriku melahirkan anak keempat, yang kebetulan bayi laki-laki, terlihat mulai muncul kecemburuan Surtini atas Irma. Awalnya aku tidak menyadari. Perhatianku yang berlebihan pada Irma ternyata membuat Surtini cemburu. Jangan, jangan, teriak Irma dalam tidurnya. Kubangunkan dia dan kupeluk erat. Ada apa? Tanyaku. Ada makhluk bertubuh besar berbulu lebat menarik tanganku dengan kasar. Sekilas kulihat Surtini di atas almari baju sambil cengar-cengir. Peristiwa ini semakin lama semakin sering. Meski sudah kutegur, Surtini masih terus-terusan mengganggu Irma. Aku pun menemui Pak Gito, menceritakan tingkah Surtini. Pak Gito tertawa sambil meledek. Ya gitu kalau punya istri dua. Dia minta diperlakukan sama seperti Irma. Jika tidak, dia mesti berulah. Dia kan sudah dikawin sah, kata Pak Gito sambil menghembuskan asap rokoknya. Jadi sampean harus lebih pintar dari jin untuk mengendalikannya supaya nurut. Jin sangat menyukai orang-orang yang memiliki aroma tulang tertentu. Nah, orang-orang ini seperti magnet bagi jin. Jika orang seperti itu mencari istri dari golongan jin, maka mereka akan berebut. Begitu kata Pak Gito saat kutanya soal tingkah aneh Surtini pada seorang pria. Oh gitu toh, sahabatku. Menginjak tahun yang keempat, perkawinanku dengan Surtini kurasakan mulai mempengaruhi keluargaku. Dia berusaha mengendalikan, termasuk anak-anak penjaga warung juga. Surtini mulai menghalangi anak-anak yang mau sholat. Ada aja yang diperbuat. Tapi yang sering dia lakukan adalah membuat mereka lupa kalau sudah masuk waktu sholat. Bahkan, Surtini pernah juga menghalang-halangi anak untuk bersedekah. Meski hartaku sudah sangat berlimpah, usaha selalu lancar, namun ada sesuatu yang tidak beres dalam diriku. Kadang aku merasa sangat pelit, dan merasa berat untuk berbagi, bahkan menjadi lebih pelit dari sebelumnya. Setiap uang yang kukeluarkan harus membawa hasil yang lebih besar. Aku lebih suka menerima pemberian orang lain meski kecil nilainya, daripada harus bersedekah untuk mereka. Hingga pada suatu hari, seorang bapak-bapak dengan penampilan sederhana dan 3 anaknya mampir ke warungku. Kulihat dia memesan 1 porsi mie ayam bakso. Lalu dia minta 2 mangkok kosong. Kemudian dia membagi seporsi mie tadi menjadi 3 mangkok. Dan dari kejauhan, kulihat dia mengeluarkan bungkusan berisi nasi dan membaginya dalam 3 mangkuk. Terlihat ketika anaknya bahagia banget. Mereka makan dengan lahap. Sementara si bapak dengan senyum yang dipaksakan memperhatikan ketiga anaknya. Aku iri melihat mereka, karena aku tidak bisa melakukannya. Di otakku yang ada hanya secepatnya menumpuk harta. Banyak sekali kejadian-kejadian yang menyentuh hati, namun tidak satu pun menggerakkan hatiku. Hingga pada akhirnya, anak keduaku dari Irma mendadak sakit sehabis bermain di rumah temannya. Apakah ini azab atau ketamparan keras buatku?
Hampir semua upaya penyembuhan yang kulakukan seolah tertutup. Mulai dari dokter yang susah kutemui, hingga layanan rumah sakit yang berbelit. Meski aku bilang berapapun akan kubayar, ternyata uangku tidak mampu menghidupkan anakku. Ditambah lagi ulah Surtini yang semakin menjengkelkan. Aku mulai menyadari jika kekayaan yang kumiliki ternyata semu. Aku bisa beli apapun yang kuingin, tapi masih terasa kurang. Semua terasa kurang. Aku sudah mulai jenuh dengan kehidupanku. Aku tidak bahagia dengan kekayaanku. Setiap kali Irma dihantui mimpi buruk, semakin membuatku bersalah. Yang paling membuatku sedih, anak-anakku sering melawan andai ku beritahu. Mereka semakin berani. Apa karena harta yang tidak halal inikah yang membuat mereka begitu? Akhirnya dengan tekad bulat kuputuskan untuk mengakhiri perkawinanku dengan Surtini. Sesudah berembuk dengan Mas Parto, dia pun menyetujui karena melihat kehidupan rumah tanggaku yang seolah tidak wajar. Kami pun menemui Pak Gito lagi. Singkat cerita, Pak Gito kembali minta waktu untuk mencari solusinya. Keluarga Surtini minta tumbal kepala kerbau dan beberapa syarat lainnya untuk ritual pengembalian Surtini ke keluarganya. Begitu kata Pak Gito, tatkala kami bertemu. Dan tanpa pikir panjang, aku pun menyanggupinya. Karena aku ingin secepatnya masalah ini selesai. Aku sudah tidak sabar menunggu hari yang sudah ditentukan untuk mengembalikan Surtini ke keluarganya. Hari-hari terasa begitu lama. Hingga suatu ketika, ada berita duka Mas, kata Mas Parto di telepon. Aku sudah cemas mendengarnya. Pak Gito meninggal. Kemarin terlihat kecelakaan, anaknya menelpon barusan. Bagai tersengat listrik, aku benar-benar terkejut. Yang ada di pikiranku, bagaimana dengan Surtini? Lah, terus piye iki Mas? Aku sudah tidak tahan, jawabku. Mas Parto tidak bisa berkata-kata lagi. Dia cuma bilang, nantilah kita cari lagi dukun yang lain. Penyesalan selalu datang belakangan. Begitulah kisah Supri yang sudah melakukan kawin jin untuk memperoleh kekayaannya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua harus dibayar. Baik dengan perasaan otak, perasaan keringat, perasaan air mata, bahkan harus dibayar dengan derita. Dan tidak semua yang berkilauan itu emas. Jika Anda suka cerita ini dan ingin selalu mendapatkan cerita-cerita mistis terbaru dari kami, silakan like, komen, share, serta subscribe agar senantiasa tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.